Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril qahhar bijahihi 'indaka abdil 'anna sihra wal 'aina wa syarral ashrar ya wahidu ya dafi'u ya sattar wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat Masjid Nurul Falah. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita, serta diberikanlah kita kemuliaannya dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam menjalankan segala macam bentuk kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin, hari ini adalah tanggal 10 daripada bulan Muharram. Di antara sekian banyak bulan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Di dalamnya ada banyak peristiwa, di antaranya hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah dengan segala macam perjuangan yang begitu dahsyat dan sangat mengerikan, sehingga Allah selamatkan perjalanan Nabi untuk menyampaikan dinul Islam itu melalui satu peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan di Madinahlah beliau kemudian menyebarkan Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, hingga akhirnya sampai ke negara kita Indonesia. Kemudian peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yaitu diselamatkannya Nabi Yusuf dalam sumur. Itu terjadi pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi yang Musa beserta para umatnya dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya, yang kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, dan Nabi Musa Allah selamatkan beserta para pengikutnya. Itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Allah dinginkan api pada saat membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim selamat selama 40 hari 40 malam dalam kobaran api yang membunuh. Dan Allah nyatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Begitu pula Allah selamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan paus yang besar. Itu pula pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Dan lain sebagainya, kisah-kisah yang terjadi. Allah campur tangan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dikasihinya dan hamba-hamba yang dimuliakannya. Dan kita hari ini berpuasa dalam rangka mengikuti atas rasa syukur yang setinggi-tingginya dengan diselamatkannya para nabi, para rasul, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita, saudara-saudara, hendaklah menjadi bapa dari para anak-anak yatim. Tapi bukan hari ini saja, setiap hari bila ada anak-anak yatim yang ada di sekitar rumah kita yang dekat dengan kita, jadilah kita sebagai ayahnya yang memberikan
uang untuk sarapan pagi dia, memberikan dia ongkos untuk perjalanan sekolahnya, dan pada saat lebaran kita memberikan pakaian yang baru untuknya dan sebagainya, daripada kebaikan demi kebaikan. Sebab kita berbuat baik kepada anak-anak yatim itu pada hakikatnya supaya kita tercegah untuk menjadi yatim daripada anak-anak kita. Hari ini siapa orang yang dia sanggup bersedekah 100.000 saja kepada anak yatim, maka Allah akan memberikan keuntungan bunga yang sangat hebat, luar biasa. Dari sedekahnya itu, dari 100.000 Allah akan bungakan, lipat gandakan pemberian dirinya kepada yatim, dan Allah memberikan pemberian bagi orang yang bersedekah kepada yatim di hari ini sebanyak 497 juta atau 490 juta. Itu 100.000 yang saudara berikan kepada yatim. Bagaimana kalau sampai 200.000, 500.000, 1 juta, atau sepanjang umurnya sebelum dia bekerja, yatim saudara tanggung hidupnya. Saudara, ketika kita bersedekah jangan menunggu kaya. Justru dalam keadaan pas-pasan seperti ini, kita berusaha dengan membagikan hasil keringat kita yang halal kepada yatim. Bisa jadi dengan menggembirakan para anak-anak yatim, Allah akan mengangkat kita punya derajat dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Sebab Allah sangat marah dan sangat murka, saudara-saudara, apabila ada anak yatim di dekat rumah kita, atau yatim daripada saudara-saudara kita, kesehariannya dia menangis dan tersakiti, baik oleh kita sebagai anggota keluarganya ataupun orang lain, maka hal itu menggoncangkan daripada arsy, di mana dikatakan dalam satu hadis, wa iza bakal yatimu, dan apabila ada anak yatim yang mereka menangis, mereka tersakiti, ihtazal arsyu, maka bergoncanglah arsy sekeras-kerasnya goncangan yang tidak pernah arsy mengalami goncangan sedahsyat yang diperhatikan oleh para malaikat daripada kedahsyatannya ada anak-anak yatim yang disakiti, atau anak-anak yatim yang kelaparan di dekat kita atau di sekitar rumah kita. Fayuqalu, maka Allah berkata, ya Jibril wasi'an nar liman abkahu, wahai Jibril, luaskan neraka seluas-luasnya untuk penyiksaan bagi orang-orang yang menyakiti daripada para anak-anak yatim. Wa wasi'al jannatu liman adhakahu, dan luaskan surga dengan seluas-luasnya bagi orang-orang yang hari ini dan seterusnya dia mengasihi, dia mengayomi, dia menyayangi para anak-anak yatim. Inilah saudara-saudara hukuman dan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyakiti yatim, yang tidak peduli kepada yatim. Di dunia akan dikasih sempit akan rezekinya, di alam kubur akan mengalami siksa, di akhirat neraka akan dibentangkan baginya. Sebaliknya orang-orang yang mengasihi yatim, mengayomi yatim, dan dia jadikan yatim sebagai anaknya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang kaya. Dan kemudian Allah luaskan kuburnya jika dia mati. Allah jadikan kuburnya taman di antara taman surga, dan di akhirat dia akan dihisab dengan hisaban yasira. Dia akan berjembat di atas sirat kal barqil hatib, seperti cepatnya sambaran kilat. Dan dia di surga, dikatakan Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hataini, aku beserta orang-orang yang di dunia mengayomi, menyayangi, mencintai para anak-anak yatim bagaikan dua jari. Artinya tidak ada jarak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang mengasihi, mencintai anak-anak yatim di surga. Saudara, seluruh anak-anak yatim adalah anaknya Rasulullah, termasuk yatim-yatim daripada anak-anak orang di luar Islam sampai dia belum balik, semuanya adalah anak-anak Rasulullah. Apalagi yatimnya orang-orang mukmin, yatimnya orang-orang Islam. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, saudara, hari ini keluarkan duit saudara.
seberapapun adanya, atau saudara rela untuk tidak makan sore hari ini demi anak-anak yatim, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah akan mengangkat kita semua, kita punya penyakit di badan kita. Allah akan memberikan kemudahan jalan rezeki kita, saudara-saudara, insya Allah. Sebab yatim adalah merupakan bagian paku daripada bumi ini. Tidak akan terjadi kiamat bencana selagi para yatim dicintai, dikasihi, diayomi dan diperhatikan. Begitu pula para fakir miskin dan janda-janda yang hidup dalam kekurangan ekonomi. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para ulama. Saya selaku khatib hanya sekedar mengutip daripada apa yang dikatakan oleh Rasul dan orang-orang soleh. Ini 10 Muharram jangan saudara lupakan, biarkan begitu saja. Jadikan ini sebagai momen kita memulai dari bakhil menjadi dermawan. Tidak akan pernah beruntung jadi orang bakhil, saudara-saudara. Saudara ingin kaya kemudian bakhil, tidak akan menemukan kekayaan. Sekalipun saudara menemukan kekayaan dengan cara bakhil, saudara hanya sekedar menikmati sesaat. Selanjutnya Allah ambil kembali dengan paksa. Tapi saudara yang ingin kaya kemudian berusaha untuk menjadi dermawan, walaupun saudara bukan orang kaya. Orang yang seperti ini akan dikayakan oleh Allah walaupun usahanya tidak terlalu banyak gaji atau pendapatannya. Sebab tentang kaya seseorang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah dan takdir Allah, kemauan Allah. Sekali lagi, saudara ingin kaya, ingin berkah, ingin maslahah hidup di dunia sampai di alam kubur, sampai nanti di akhirat, bersedekahlah hari ini kepada yatim dan seterusnya. Dan mudah-mudahan segala amal kebaikan kita Allah Ta'ala jadikan amal yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.